Perjalanan Como 1907 adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sepak bola Italia modern. Klub kecil yang berasal dari tepian Danau Como ini pernah jatuh hingga ke divisi amatir, mengalami kebangkrutan berkali-kali, lalu bangkit menjadi kekuatan baru di Serie A dengan dukungan pemilik asal Indonesia dan nama-nama besar sepak bola dunia. Como 1907 berdiri pada tahun 1907 di kota Como, wilayah Lombardia, Italia Utara. Klub ini bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia, stadion klasik yang langsung menghadap Danau Como dan sering disebut sebagai salah satu stadion paling indah di dunia. Pada era awal sepak bola Italia, Como bukanlah klub besar seperti Juventus atau AC Milan. Mereka lebih dikenal sebagai klub yoyo yang sering naik turun divisi. Meski begitu, Como sempat melahirkan pemain-pemain hebat Italia dan beberapa kali tampil di Serie A. Masa terbaik mereka terjadi pada era 1980-an ketika mampu bertahan cukup lama di kasta tertinggi Liga Italia. Namun setelah memasuki tahun 2000-an, semuanya berubah drastis. Musim 2002-2003 menjadi musim terakhir Como di Serie A selama lebih dari 2 dekade. Setelah terdegradasi, klub mulai dihantam masalah finansial serius. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Como mengalami krisis keuangan, pergantian pemilik, hutang besar, kebangkrutan berulang. Klub bahkan sempat kehilangan status profesional dan turun hingga Serie D, kasta amatir sepak bola Italia. Pada 2018, Como hanyalah klub kecil yang bermain di Liga Amatir dengan stadion tua dan minim sorotan media. Banyak yang mengira klub ini tidak akan pernah kembali ke level tertinggi. Tetapi justru dari titik terendah itulah cerita besar dimulai. Tahun 2019 menjadi titik balik sejarah Como. Klub diakuisisi oleh perusahaan milik keluarga Hartono dari Indonesia melalui Jarum Group atau SNT Entertainment. Michael Hartono dan Robert Hartono dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Berbeda dengan banyak investor yang hanya mengejar hasil instan, proyek Como dibangun secara jangka panjang. Memperbaiki manajemen, membangun identitas klub modern, meningkatkan fasilitas, serta mendatangkan figur sepak bola kelas dunia. Como perlahan berubah dari klub terlupakan menjadi proyek ambisius yang menarik perhatian Eropa. Hadirnya Cesc Fabregas, legenda Arsenal, Chelsea, dan FC Barcelona itu bergabung sebagai pemain pada 2022. Banyak orang awalnya menganggap itu hanya langkah pensiun mewah, tetapi Fabregas justru menjadi simbol revolusi Como. Ia membantu perkembangan pemain muda, menjadi mentor di ruang ganti, lalu masuk ke staf pelatih, hingga akhirnya dipercaya menjadi pelatih kepala. Selain Fabregas, legenda Prancis Thierry Henry juga ikut terlibat sebagai investor minoritas klub. Nama besar lain seperti Dennis Wise pun masuk ke struktur manajemen. Como berubah total. Dari klub kecil tak dikenal menjadi proyek glamor dengan aura internasional. Klub ini mencoba membangun identitas berbeda, sepak bola modern, branding elegan, hubungan erat dengan budaya Danau Como, dan pendekatan internasional. Como juga memanfaatkan citra kota wisata mewah yang sering dikunjungi selebritas dunia. Hal itu membuat klub punya daya tarik unik dibanding klub Serie A lainnya. Bahkan, pertandingan Como mulai sering dihadiri artis Hollywood, influencer, dan tokoh dunia olahraga. Meski berhasil promosi, tantangan Como sangat berat. Mereka harus menghadapi klub-klub raksasa seperti Inter Milan, Napoli, AS Roma, Juventus. Namun, Como tidak datang hanya untuk numpang lewat. Mereka mulai merekrut pemain berpengalaman, meningkatkan kualitas skuad, memperbaiki stadion, dan membangun fondasi jangka panjang. Fabregas juga membawa filosofi permainan menyerang dan penguasaan bola yang terinspirasi dari Arsene Wenger, Pep Guardiola, hingga Jose Mourinho. Kini, Como 1907 bukan lagi sekedar klub kecil Italia. Mereka menjadi simbol kebangkitan dari keterpurukan, proyek sepak bola modern, dan bukti bahwa visi jangka panjang bisa mengubah klub yang hampir mati menjadi kekuatan baru. Dari klub bangkrut di Liga Amatir menjadi tim Serie A yang disorot dunia. Perjalanan Como adalah cerita tentang harapan, kesabaran, dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata.